Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat sore dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Patuen yang akan kita laksanakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tidak terasa Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada pada minggu yang kelima masa Paskah. Kita bersama-sama akan memulai ibadah kita ambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami mau beribadah pada sore hingga malam hari ini. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turunlah atas kami sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 baitnya yang pertama. Dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini untuk kasih setia Tuhan yang sudah menganugerahkan kami waktu satu hari. Kami boleh melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan. Kami kerjakan apa yang boleh menjadi bagian pekerjaan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan kepadamu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang tentunya akan menjadi berkat buat kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami saat ini. Kami sudah berkumpul dalam satu keluarga untuk bersama-sama membangun ibadah, mengucap syukur untuk semua kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu dengan urapan kuat kuasa-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami. Angkat segala kesia-siaan dari dalam hidup dan kehidupan kami. Agar firman Tuhan yang diperdengarkan saat ini itu tidak akan lalu begitu saja, melainkan akan mengambil bagian di dalam hati dan kehidupan kami. Dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dalam ungkapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini itu terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-56. Kisah Rasul 7 ayat 44 sampai 56. Di sana berbunyi demikian.
Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dilihat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saya yang boleh mendengarkannya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nama Stefanus itu dalam bahasa Yunani adalah Stepanos, yang artinya adalah mahkota. Ialah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul sesudah kebangkitan Yesus untuk mengawasi pendistribusian bantuan kepada para janda, anak yatim, serta orang-orang miskin dalam gereja. Stefanus dipilih oleh para rasul agar para rasul bisa memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan Stefanus lebih menonjol dari yang lainnya karena dalam hal iman, kasih, kuasa rohani dan hikmat dia sangat terlihat. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 5, 8 dan ayatnya yang ke-10. Juga Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Stefanus bukan hanya setia terhadap pelayanan meja saja. Ia menggunakan waktu pelayanannya melebihi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan khusus yang sudah diberikan kepadanya. Dan apa yang dapat dilakukan Stefanus ini, itu semua hanya karena Tuhan menyertai pelayanan Stefanus dengan menambahkan karunia dan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ayat ke-54
dari pembacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, upaya untuk menegakkan sebuah kebenaran sering sekali diiringi dengan resiko yang besar. Tidak semua orang siap dan berani menanggung resiko ini, apalagi kalau resiko itu harus bertaruh nyawa. Dan inilah yang menyebabkan, dan inilah yang mengakibatkan, sehingga tidak banyak orang yang mau menyuarakan dan menegakkan sebuah kebenaran. Dalam pembacaan kita, pemberitaan para rasul tentang Yesus sebagai penggenapan dari janji Allah dengan umatnya juga terjadi dalam perjanjian lama. Ini kembali diteruskan oleh Stefanus. Ia dengan gamblang menelanjangi serta menusuk hati orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan kebenaran firman. Dalam kesaksiannya, Stefanus meninggikan Yesus sebagai Tuhan yang telah dibunuh oleh jemaat Yahudi. Bapak Ibu bisa kembali membaca di dalam ayat yang ke-52 dari pembacaan kita. Apa yang disampaikan oleh Stefanus bahwa itu hal yang dianggap menghujat Allah. Karena bagi penganut agama Yahudi, menyamakan seseorang dengan Allah merupakan penghinaan terhadap Allah. Akibatnya, penganut agama Yahudi sangat membenci Stefanus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa ada usaha untuk menolak kesaksian yang benar. Dan lebih tragis lagi Bapak Ibu, karena penolakan ini terjadi justru dari orang-orang yang senantiasa beribadah, orang-orang yang mempelajari tentang kitab suci, orang-orang yang tahu persis tentang kebenaran firman. Para ahli Taurat, para imam-imam kepala, para orang-orang Farisi, anggota-anggota mahkamah agama, mereka adalah orang-orang yang hidupnya hanya di bait suci, yang kerjanya hanya mempelajari bait suci dan kitab suci. Tapi mengapa mereka menolak itu sebagai sebuah kebenaran? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sering sekali terjadi dalam kehidupan nyata manusia, orang yang merasa mengerti dan mengetahui tentang sebuah kebenaran, tetapi tidak memahami, hanya mengetahui tetapi tidak memahami, sehingga kebenaran itu akan menjadi kabur makna, bahkan bisa menjadi sebuah ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Stefanus adalah martir pertama, pengikut Yesus yang meregang nyawa dengan cara yang sangat sadis, dirajam batu karena mengatakan kebenaran. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita dapat memahami tentang kematian Stefanus ini? Karena bagaimanapun kita tahu satu kepastian atau sesuatu yang pasti, bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membantah kebenaran firman Tuhan selain membantahnya dengan sikap kebencian dan amarah. Dan itulah yang dialami oleh Stefanus. Kematian Stefanus telah mengingatkan kita bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan dipatahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus.
dan kemenangannya atas kuasa maut. Kematian daging bukan lagi sesuatu yang harus ditakutkan oleh orang yang beriman kepada Tuhan. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan bahaya maut dan kita dipandang sebagai domba sembelihan. Bapak Ibu bisa memperjelas di dalam Roma 8 ayat yang ke-38. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui perenungan kita pada sore hari ini, dari pembacaan kita dapat memahami ada dua kebenaran yang bisa kita lakukan dalam saat-saat ini, dalam kondisi kita yang penuh dengan tantangan, yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah bersaksi dengan kesungguhan iman. Bersaksi dalam kesungguhan iman. Dalam arti kita tidak sekedar percaya, namun benar-benar percaya. Dalam bahasa kiasan, kita bukan orang Kristen KTP, tetapi kita benar-benar orang Kristen yang mampu menyaksikan imannya bukan hanya melalui mulut, bukan hanya melalui perkataannya saja, tetapi melalui iman yang ada di dalam dirinya, dalam tindakan nyata yang dia lakukan, dalam pola pikir kita, dan juga terlebih saat ini, bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang sangat mencekam dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman kita ditantang. Dan tantangan ini tidak mudah. Bapak Ibu dan saya ditantang untuk bagaimana dapat menjadi penghibur, bagaimana dapat menguatkan, bagaimana dapat mendoakan orang lain, bahkan menolong orang lain. Sementara Bapak Ibu dan saya harus jujur mengatakan bahwa kondisi kita saat ini pun sedang dalam kekhawatiran, sedang dalam kegelisahan, bahkan mungkin Bapak Ibu dan saya sedang dalam kondisi ketakutan. Dan ini kondisi yang betul-betul tidak mudah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersaksi dengan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca Matius 10 ayat yang ke-22. Ini bersaksi dengan kasih. Setiap orang yang mengakui aku, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita akan dibenci orang karena nama Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam Matius 10 ayat yang ke-28 pun Yesus sudah memberikan penguatan kepada kita sekalian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti apa yang dilakukan Stefanus
ketika dia menghadapi kemarahan orang banyak. Dalam kesaksian kita, dalam bacaan yang kita baca, apakah Stefanus melawan? Apakah Stefanus melawan ketika orang-orang itu marah? Bapak Ibu bisa menyaksikan, dia tidak melawan. Bahkan ada dua hal yang dilakukan oleh Stefanus ketika dia bersaksi saat itu. Yang pertama, dia berdoa. Ayat yang ke-59 di sana dikatakan, dalam Lukas 7 ayat yang ke-59 dikatakan bahwa dia berdoa, Tuhan, terimalah rohku. Dia berdoa untuk dirinya. Dan yang kedua, dia berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Katanya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ayat yang ke-60 dari Lukas 7. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat mengalami penderitaan, Stefanus tetap berdoa untuk dirinya dan orang lain. Bahkan dia tidak membalas, tetapi dia memberikan sebuah pengampunan. Satu pelajaran berharga yang dapat kita terima dari pembacaan ini, bahwa apabila kesaksian kita ditolak, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu membenci, apalagi mendendam. Sebaiknya kuatkan diri kita untuk mendoakan orang-orang tersebut, serta mohonkan pengampunan kepadanya. Dan dengan terus menunjukkan kasih kita melalui perbuatan-perbuatan yang baik, karena dari sanalah orang-orang akan melihat keberadaan kesaksian kita yang penuh kasih, dapat melihat kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita, yang senantiasa terpancar melalui kesaksian hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya kita dikuatkan untuk senantiasa bersaksi dalam iman yang teguh, dan senantiasa bersaksi dalam cinta kasih, maka di sanalah nyata kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kasih karunia Tuhan melalui KPJ 157 baitnya yang pertama dan kedua.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita dan kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, doa-doa pengharapan kami, bahkan Tuhan layakkan kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Jika di dalam ibadah ini ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun. Tuhan ampuni dan kasihani kami, agar kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus dalam doa syafaat kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan pelayanan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Jemaat Malang. Tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah mereka boleh mengelolanya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang masih ada pada kami, mampukan kami ya Tuhan untuk mempergunakan semua berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga seluruh hidup dan kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaan mereka masing-masing di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau menjadi tamu yang tetap bagi kami sekalian, memberkati, campur tangan dan memberi jalan keluar dari segala pergumulan-pergumulan kami, agar rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menjadi rumah tangga kemuliaan bagi nama Tuhan, yang di dalamnya hanya nama Tuhan yang patut dipuji dan dipermuliakan. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau jamah tubuh yang sakit, Engkau berkati setiap perawatan yang diberikan kepada mereka, sehingga pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh kembali menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Yang sedang susah hati, yang sedang tawar hati, bahkan mungkin berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan. Dan yakinkan mereka ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, selalu setia mendampingi kami dalam segala perkara hidup yang kami alami. Yang berulang tahun baik secara pribadi maupun secara keluarga, lengkapi sukacita mereka senantiasa ya Bapa, dengan kekuatan dan kesehatan hikmat yang datangnya daripadamu. Dan mampukan mereka untuk mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, dengan mereka bersedia untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Majelis jemaat yang Tuhan pilih untuk mulai menjadi perpanjangan tangan Tuhan, Tuhan urapi setiap jemaat, majelis jemaat ini, agar mereka boleh melakukan tugas pelayanannya dengan penuh kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan, melalui syafaat kami pada sore hari ini, kami bersatu hati datang membawa akan pemerintah kami dan negara kami, bangsa kami Indonesia ini. Engkau tahu keberadaan kami saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini, bahkan dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak Tuhan. Mampukan kami untuk saling menopang, saling mendukung dan saling menguatkan dalam masa-masa pandemi ini. Mampukan kami untuk saling menolong ya Bapa. Dan terlebih Tuhan urapi setiap pemerintah yang Tuhan sudah pilih, mulai dari tingkat pusat sampai ke RT. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang sudah memilih mereka, Engkau juga Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab dengan mereka dengan baik, sehingga di dalam menjalankan semuanya itu mereka boleh melakukannya bersama dengan Tuhan, yang dari dalamnya namamu dipermuliakan, dan kami semua warga negaramu boleh diberkati. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami dengan situasi yang sedang kami alami saat ini.
Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pekerjaan itu, menempatkan mereka pada posisi yang Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Anak-anak kami yang sedang mencari sekolah untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan menuntun menyertai mereka, di mana Tuhan akan memilih mereka untuk melanjutkan sekolah mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua kasih karunia yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan. Inilah doa syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 241, baitnya yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menyertai memberkati kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Amin.